Hello? Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar para pemburu psikopat? Semoga jantung dan kuota kalian tetap prima ya. Pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan mereview sekaligus membahas kisah komplotan kopet pemburu penyuka sesama jenis. Aduh, cukup random juga kelakuan kopet itu ya. Film yang terbilang masih baru ini berjudul The Retreat 2021. Film ini menceritakan tentang sepasang lesbong yang akan menghadiri pernikahan temannya. Tapi karena teman mereka adalah pasangan homreng, pernikahan pun akan digelar di sebuah villa di tengah hutan. Mungkin karena takut digerebek ya. Nah, suasana pernikahan pasti bakalan beda dong kalau didatangi para komplotan psikopat. Penasaran seperti apa kekacauannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja, biar nggak ketinggalan kelakuan kopet lainnya dari Saka Hayang. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan kawasan hutan bernama Hutan Retreat. Terlihat pasangan homreng yang bernama Connor dan Scott sedang OTW untuk menuju sebuah villa di hutan tersebut. Dalam rencananya, mereka akan menggelar pernikahan kontroversi adu pedang mereka di sana. Terlihat mereka pun begitu semangat karena ingin cepat-cepat berumah tangga. Geli-geli gimana gitu ya. Singkat cerita, sesampainya di villa, malam pun sudah poek. Mereka yang kenal dari sebuah jejaring sosial homreng terlihat sudah getek ingin cepat-cepat masuk kabin untuk ngaduk knalpot berpelumas mentega bau. Kebayangkan? Lalu, mereka pun melakukan pemanasan dengan transfer jigong berkarat kayak di film-film. Tanpa mereka sadari, seseorang di balik ruyuk sedang memperhatikan kemesraan drakor kontroversi mereka. Suara kokorosakan dari orang misterius itu pun diketahui Scott. Lalu, ia pun berusaha untuk mengeceknya ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, Connor khawatir karena pacar berbatangnya belum kembali. Kemudian, ia berusaha untuk menyusulnya. Ketika berada di tengah hutan, ia tidak menemukan Scott. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, orang misterius kini memburunya. Akhirnya, ia pun ditangkap orang misterius itu. Penasaran orang itu siapa? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah apartemen. Terlihat seorang wanita yang bernama Rene sedang ngoprek alat pembuat kopi. Tapi karena ia cuma bisa ngoprek magicom, Rene pun kesulitan untuk mengoperasikannya. Akhirnya, ia membuatkan kopi untuk pacarnya dengan cara manual saja, dengan kopi pesawat air sasetan. Setelah kopi mantap yang ditanam di tanah terkutuk sudah siap, ia pun langsung memberikannya. Dan ternyata pacar Rene adalah seorang wanita cantik yang bernama Vale. Tapi bukan Vale Kang ML ya. Apalah arti cantik jika ia lesbong? Mubazir lah. Aduh, apa coba kira-kira? Kemudian, mereka membicarakan persiapan untuk menghadiri pernikahan Scott dan Connor. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui nasib dari kedua teman homrengnya tersebut. Singkat cerita, ketika Vale sudah berbelanja, mereka pun bergegas menuju sebuah villa. Ketika dalam perjalanan, mereka mampir dulu ke Ojon Mart cabang Parapatan untuk ngisi bensin sambil jajan. Saat Kang Toko akan mengisi bensin, Rene pun pergi dulu ke WC. Sementara Vale yang sendirian digoda seorang pria yang so akrab. Pria asing itu pun terus mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah saling kenal. Tapi tetap saja, Vale tidak terpengaruh dan merasa itu cuma modus yang levelnya sangat noob. Tak lama kemudian, Rene yang baru datang langsung sok menjaga pacarnya yang sedang digoda itu. Lalu, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dalam perjalanan, Rene penasaran dengan tempat yang akan mereka tuju. Kemudian, Vale pun menunjukkan sebuah foto dari pasangan homreng pemilik villa, di mana pasangan homreng tersebut selalu meminjamkan villanya untuk dijadikan tempat pernikahan sejenis.
Singkat waktu, mereka pun sudah tiba di kabin. Mereka pun heran saat mengetahui kedua temannya tidak berada di sana. Sementara Rene menganggap mungkin saja mereka sedang jalan-jalan di hutan sambil bermesraan ala-ala Tarzan X. Kemudian, mereka berusaha menghubungi kedua temannya itu. Akan tetapi, mereka malah tersambung ke mailbox. Dirasa bete, Vale mengajak Rene untuk jalan-jalan asruk-asrukan ke dalam hutan. Dan tak lama kemudian, mereka pun bergegas menuju hutan yang bernama Retreat itu. Belum jauh berjalan kaki, Let's talk about this. What is that? mereka dikejutkan dengan keberadaan kepala rusa yang tergantung. Tapi menurut Rene, itu mungkin cuma ulah para pemburu yang menjemurnya saja. Biasalah, wanita mah nggak peka. Setelah mendapatkan spot terbaik untuk bobogohan, mereka pun menggelar karpet buluknya. Tak lupa juga Rene menyiapkan minuman anggur cap topi sengklek agar suasana semakin ceria dan ceringe. Di tengah serunya berpacaran, mereka mendengar suara aneh di balik ruyuk. Connor, Scott. Vale pun menganggap itu adalah kedua teman homrengnya. Sementara itu, Rene berusaha untuk mencari tahu siapa itu. Ketika di dalam ruyuk, Rene menemukan puntung rokok yang masih baru. Ia pun merasa bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Terlebih mereka tahu Scott dan Connor tidak merokok. Dirasa ada yang gak beres, Rene pun mengajak Vale untuk segera kembali ke villa. Sesampainya di villa, mereka pun heran karena mobil Rene sudah menghilang dan cuman ada mobil Scott saja. Disangka itu perbuatan iseng kedua temannya, mereka pun mencari Scott dan Connor ke dalam villa. Ketika berada di kamar, Vale terlihat panik karena HP mereka sudah menghilang. Kemudian, mereka mendengar langkah kaki dari lantai bawah. Connor? Hello? Dirasa itu kedua temannya, mereka pun mengeceknya. What the fuck? Rupanya, orang itu adalah si pemilik villa yang sudah dibunuh. Lalu, ketika mereka bersembunyi, Vale melihat mobil Rene sudah nyungsep di empang. Karena tidak mungkin kabur dengan mobil, mereka pun tancap gas untuk lari seedan-edannya dengan sepel sprint. Tanpa diduga, Vale terkena ranjau darat, tapi bukan EE ya. Di tengah kepanikan mereka, Rene berusaha menolongnya. Melihat ranjau yang terikat ke pohon, Rene pun berniat untuk mengambil linggis di dalam mobil. Singkat cerita, ketika malam sudah poek mongklek, Rene berhasil mendapatkan linggisnya. Mendengar teriakan Vale, Rene pun mempercepat langkah kakinya. Akan tetapi, ia sudah terlambat karena Vale sudah menghilang. Lalu tiba-tiba, akhirnya, Rene pun dibius dengan cairan kopet si kopet. Setelah beberapa saat, Rene yang baru sadar langsung panik saat mengetahui dirinya sudah terikat rantai. Ia pun heran karena ada kamera di ruangan tempat ia disekap. Kemudian, dari jendela ia melihat seorang wanita sedang berada di sebuah rumah. Melihat wanita tersebut, Rene pun berusaha meminta tolong. Tak lama kemudian, seorang yang menangkap Rene mendatangi wanita itu. Rene pun berusaha memberitahunya, tapi ternyata mereka adalah pasangan Kopet Samawa. Terlihat Rene pun kecewa karena merasa tidak ada harapan untuk bisa meminta bantuan. Setelah beberapa saat, si Kopet mendatangi Rene dengan kameranya. Terlihat ia pun merekam penderitaan Rene yang masih terikat. Terlihat Rene pun tidak mengerti maksud si Kopet yang sudah menangkapnya. Kemudian si Kopet tersebut melanjutkan untuk merekam korban lain yang ternyata itu adalah Scott.
Dan ternyata salah satu dari komplotan Kopet ini adalah pria yang berada di Ojon Mart tadi siang. Rupanya mereka telah mengincar Rene dan Vale sejak dari sana. Setelah kampak Kopet disiapkan, mereka pun bergegas melakukan pertunjukan sadisnya. Scott pun dicincang dengan kampak Kopet. Kembali ke Rene, kali ini ia akan melakukan aksi ekstrim agar bisa terbebas dari ikatannya. Ia pun memberanikan diri untuk mematahkan tangannya sendiri. Terlihat Rene pun ripuh dengan caranya tersebut. Akan tetapi ia berhasil terlepas dari ikatan rantai di tangannya. Kemudian ia berusaha keluar dari tempat itu. Tapi sialnya, itu bukan perkara mudah. Di sisi lain, si Bondon terlihat heran ketika melihat Rene sudah tidak ada di monitor. Ia pun bergegas memeriksa sambil membawa pentungan Kopet. Untungnya, Rene mengetahui kedatangan wanita Kopet itu. Si Kopet itu pun kalah setelah kepalanya ditampol senjatanya sendiri. Kemudian Rene bergegas kabur dengan mode lari seedan-edannya. Akan tetapi ia teringat dengan nasib Vale. Di saat itu pula ia mendengar teriakan Vale dari sebuah rumah di dekatnya. Lalu Rene bergegas untuk menolongnya. Kembali ke Vale, pada saat itu ia sedang diikat untuk menjalani prosesi syuting Kopet. Dan tanpa diduga, di sana sudah ada Connor yang akan mendapat giliran pertama. Sementara itu, mereka tidak tahu bahwa Rene sudah masuk ke studio Kopet mereka. Terlihat Rene pun kaget melihat Connor yang akan dieksekusi. Tapi karena kedua si Kopet itu bersenjata, ia tidak mungkin untuk menolong teman-temannya. Dan ternyata, komplotan Kopet ini akan menyiarkan pembunuhan para Homreng dan Lesbong secara live. Setelah topeng Kopet dipakai, si Kopet pun beraksi. Bagaikan kayu bakar, Connor dihajar kampak Kopet sampai modar. Terlihat komplotan si Kopet ini bangga dengan seni pembunuhan yang sangat epical glory tersebut. Sementara Vale yang sedang histeris kini akan dijadikan model berikutnya. Tapi tak lama kemudian, si Bondon yang masih oleng akibat pukulan tadi langsung mendatangi mereka. Ia pun mengatakan bahwa mereka harus secepatnya memburu Rene. Mendengar perkataan tersebut, kedua si Kopet itu pun bergegas untuk memburunya sambil membawa si Bondon. Setelah komplotan si Kopet pergi, Rene bergegas menyelamatkan Vale. Terlihat Vale pun senang dengan kedatangan kekasih tangguhnya itu. Tapi karena Rene kesulitan untuk membuka ikatannya, Vale menyuruh Rene untuk meninggalkannya saja daripada Rene ikut dibunuh. Kemudian Rene mengatakan bahwa ia akan melawan saja si Kopet itu dan meyakinkan Vale bahwa mereka pasti selamat dan akan kembali mengaduk celengan bersama-sama. Lalu Rene mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Saat menemukan sebuah pisau, ia bergegas membuka ikatan Vale. Setelah ikatan terbuka, Vale langsung mencari sesuatu untuk melawan komplotan si Kopet itu. Hingga pada akhirnya ia menemukan air keras. Lalu ia melakukan persiapan dengan air keras tersebut. Dan tak lama kemudian komplotan si Kopet kembali. Setelah air teas sudah siap, Vale meminta Rene untuk menyiramkannya ke wajah tampan si Kopet itu. Kali aja ia belum cuci muka. Akhirnya, Rene berhasil melakukannya sesuai rencana. Karena wajah si Kopet yang melepuh, si Kopet itu pun langsung kabur. Kemudian, mereka berniat kabur dari tempat itu menggunakan mobil Kopet. Akan tetapi, mereka harus mencari dulu kuncinya di rumah Kopet. Bukan rumah asli mereka sih sebenarnya. Biasalah hasil rampokan. Si Kopet mah bebas. Saat mendekati rumah, Rene mendengar bahwa si Kopet Samawa itu akan berpencar mencari mereka. Dirasa kedua si Kopet sudah pergi, Rene segera mencari kunci di dalam rumah. Ketika sedang mencari di ruangan lain, Rene melihat bayangan salah satu si Kopet di kaca.
Rupanya, Rene kewalahan menghadapi psikopat. Dengan mudah, psikopat mencekiknya. Tepat pada waktunya, Vale berhasil menancapkan kampak di kepala psikopat. Sakit kepala hilang, psikopat auto modar. Kemudian, mereka pun mencari kunci di ruangan lain. Mereka pun heran saat melihat sebuah ruangan penuh dengan monitor yang menampilkan rekaman penyiksaan. Mereka akhirnya tahu bahwa komplotan psikopat ini selalu mengupload video sadis mereka ke sebuah website. Tak lama kemudian, tanpa diduga, si Bondon yang mendatangi mereka berhasil diatasi Rene. Saat si Bondon sudah tak berdaya, bagaikan adu muncang, monitor lebih keras dari kepala si Bondon. Kepala doi pun bucat. Lalu dari kamera CCTV, Rene melihat psikopat bewok sedang berada di tempat yang pernah ia kunjungi. Mengetahui hal tersebut, mereka memberanikan diri untuk menuntaskan pembalasan mereka. Dengan membawa senapan kopet, mereka bergegas memburunya. Kemudian Rene memberikan tutorial singkat untuk Vale yang baru pertama kali pegang senjata. Setelah Vale paham, mereka pun segera beraksi. Ketika sudah dekat dengan lokasi, Rene menyuruh Vale untuk berpencar. Lalu dengan sebuah paket jigong singkat, Rene membekali pacarnya itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perburuan. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, Rene memancing kedatangan psikopat bewok itu. Karena teriakan tersebut, psikopat langsung mendatangi Rene. Tak lama kemudian, Rene yang melihat keberadaan psikopat bergegas memburunya. Tapi sialnya, pelor malah habis. Kemudian, Rene mendengar suara psikopat dari arah belakang. Karena tak mungkin melawan, Rene akhirnya menyerah. Dengan leluasa, psikopat itu pun akan menghabisi Rene. Tepat pada waktunya, Vale berhasil menembak perut psikopat sampai mules. Terlihat Rene pun bangga karena tutorial singkatnya cukup ampuh melatih Vale. Bahkan jurus jumpsuit pun belum ia keluarkan. Kemudian, Rene membawa psikopat itu untuk melakukan fatality kepadanya. Tapi kali ini, Rene inginkan semua viewer psikopat untuk menyaksikannya. Rene pun membawa kamera CCTV yang berada di dekatnya. Lalu ia menghampiri psikopat yang sudah tak berdaya itu dengan kamera. Akhirnya, psikopat itu pun disabet pisau. Penderitaannya yang sedang sekarat pun direkam dan ditonton para viewer psikopat. Setelah semua komplotan psikopat tewas, Rene dan Vale pun akhirnya pergi keluar hutan. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di jalanan dalam keadaan yang sudah ripuh. Tak lama kemudian, seorang pengendara mobil sedang melintas di jalanan tersebut. Lalu, Rene pun berusaha untuk meminta bantuan. Si pengendara mobil dengan baiknya membawa mereka dan akan mengantarkannya ke puskesmas terdekat dengan BPJS andalan. Saat dalam perjalanan, mereka merasa lega karena telah selamat dari komplotan psikopat pemburu kaum homreng dan lesbong. Karena mereka sudah selamat, berarti film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Komplotan psikopat yang bagaikan seorang YouTuber ini rupanya sedang berusaha membuat konten demi viewersnya. Di mana para viewersnya itu menginginkan video sadis dari pembunuhan kaum homreng dan lesbong. Komplotan psikopat pun selalu mencari di jejaring sosial homreng dan lesbong. Tapi ketika Rene dan Vale akan dijadikan konten, mereka berhasil mengalahkan komplotan psikopat ini. Dengan terbunuhnya mereka, channel Kopet akhirnya tutup akun. Karena psikopat ini masih noob, mereka pun belum pantas menyandang predikat sebagai psikopat mah kuat. Karena malah modar di akhir cerita.
IMDb untuk film ini adalah 4,5 dan menurut Sakahayang cocoklah diberi nilai 4,7 karena film ini bisa menampilkan adegan-adegan yang menegangkan dari dua orang wanita yang melawan 3 psikopat. Serasa tidak mungkin tapi disitulah keseruannya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Retreat 2021. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.